warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna dengan NIM 2420203861206013. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yaitu Parepare, Prodi Perbankan Syariah. Jadi, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan UTS mata kuliah Bisnis dan Manajemen Islam dengan topik hubungan antara sumber daya dan fungsi-fungsi manajemen dan tujuan organisasi. Jadi, adapun gambar di atas menunjukkan bahwa dalam satu rangkai manajemen terdapat 3 elemen utama yang saling terhubung, yaitu yang pertama, sumber daya, yang kedua, fungsi-fungsi manajemen, dan yang ketiga yaitu tujuan organisasi. Nah, semua ini berada dalam kendali manajer sebagai pengelola utama. Nah, sumber daya. Sumber daya adalah segala sesuatu yang dibutuhkan organisasi untuk beroperasi. Sumber daya ini meliputi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama manusia, yang kedua uang, yang ketiga material, yang keempat mesin, dan yang terakhir yaitu informasi. Jadi, tanpa sumber daya organisasi tidak dapat menjalankan aktivitasnya. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen. Jadi yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Nah, planning merupakan proses penetapan tujuan organisasi dan menetapkan cara terbaik untuk mencapainya. Ini termasuk yang pertama, menentukan visi dan misi, kemudian yang kedua itu menyusun strategi, dan yang ketiga yaitu menetapkan rencana kerja. Kemudian selanjutnya yang kedua itu organizing atau pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi, termasuk yang pertama menentukan tugas dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua menyusun departemen atau divisi. Kemudian yang ketiga menetapkan alur kerja. Selanjutnya yang ketiga yaitu executing atau penggerakan atau pelaksanaan. Fungsi ini berkaitan dengan pelaksanaan atau rencana melalui yang pertama pemberian motivasi, kemudian yang kedua komunikasi yang efektif agar seluruh anggota bekerja sesuai peran dan tujuan. Kemudian yang keempat controlling. Nah, controlling ini atau pengendalian jadi mengacu pada proses pengawasan kinerja dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, termasuk evaluasi hasil, kemudian yang kedua identifikasi penyimpangan, kemudian yang ketiga tindakan koreksi. Selanjutnya tujuan organisasi. Jadi tujuan organisasi adalah hasil yang ingin dicapai oleh suatu organisasi sebagai arah dari seluruh kegiatan dan keputusan yang dilakukan. Hasil yang dicapai harus sesuai dengan target, yaitu efektivitas. Efektivitas mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian efisiensi, menggunakan sumber daya sehemat mungkin untuk mencapai hasil maksimal. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan pada materi ini yaitu fungsi manajemen merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh manajer untuk mengelola daya secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan organisasi. Proses ini terdiri dari 4. Pertama yaitu perencanaan atau planning, kemudian yang kedua itu pengorganisasian atau organizing, kemudian pelaksanaan atau executing, dan pengendalian atau controlling. Nah, keberhasilan ini manajemen sangat bergantung pada kemampuan manajer dalam menginteraksikan keempat fungsi ini untuk mengoptimalkan
sumber daya yang tersedia. Jadi, sekian dari saya. Wabillahi ala irofikum kasiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.